Halo semuanya, balik lagi nih bersama kami Sederet Film. Di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari film Kupu-Kupu Malam episode 4A. Untuk episode 4A ini diawali dengan memperlihatkan lanjutan pada episode sebelumnya, pada saat Laura dan Raffi sedang makan malam bersama. Namun tiba-tiba saat itu Mami Rahel datang dan memegang baunya Laura. Lalu setelah itu Mami Rahel mengatakan kalau waktu bermainnya sudah selesai. Saatnya untuk pulang. Lalu, Mami Rahel menatap Laura dengan tatapan yang sangat tajam. Laura pun terlihat sangat terkejut dan langsung merasa ketakutan. Sedangkan Raffi, saat itu Raffi terlihat sangat kebingungan karena Raffi tidak kenal dengan Mami Rahel. Namun ternyata semua itu hanya mimpi. Hal yang barusan terjadi hanyalah mimpinya Laura di malam setelah ia makan dengan Raffi. Pada saat itu, Laura langsung terbangun dan langsung merasa ketakutan. Laura takut kalau hidupnya bakal berurusan lagi dengan Mami Rahel. Sebelum lanjut, kami ingatkan ke kalian semua bahwa video ini mengandung full spoiler. Tentunya kami sarankan kepada kalian semua untuk menonton film originalnya. Jika masih penasaran, yuk simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe dan tanda loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Lalu di scene berikutnya, Raffi kedatangan seorang tamu. Dan ternyata tamu itu adalah Bu Sinta. Dan hal yang paling mengejutkannya adalah Bu Sinta itu adalah mamanya Raffi. Ternyata dugaan kita sebelumnya benar bahwa Bu Sinta adalah mamanya Raffi. Pada saat itu mamanya Raffi sengaja ingin memberikan kejutan kepada Raffi karena datang jauh-jauh dari Jakarta tidak bilang-bilang. Lalu setelah itu mamanya Raffi pun langsung disambut oleh Gary dan Farid. Lalu mereka pun saling mengobrol bersama. Gary pun saat itu ngeledekin Raffi dengan bilang ke mamahnya kalau Raffi sekarang lagi deket sama cewek di Bali. Hal itu pun membuat mamahnya terkejut, karena sebelumnya Raffi tidak pernah dekat dengan siapapun. Lalu di scene berikutnya memperlihatkan Raffi yang sedang meeting dan melakukan presentasi kepada semua timnya. Pada saat itu mereka sedang membahas untuk kegiatan sosial ke depannya. Terlihat saat itu Raffi sangat pintar dan sangat bijaksana dalam mengurus bisnisnya itu. Kemudian di malam harinya, Raffi mengajak Gary dan Farid untuk makan malam. Dan tempat yang ia kunjungi adalah tempat di mana Laura bekerja di sana. Saat itu Raffi sengaja ke sana untuk biasalah ketemu sama Laura. Namun pada saat itu Laura terlihat sangat gugup ketika melihat Raffi datang ke sana lagi. Pada saat Laura datang memberikan menu makanan, Raffi pun mengenalkan teman-temannya kepada Laura. Kemudian setelah itu Gary pun iseng malah ngeledekin Raffi kalau Raffi itu sebenarnya ngajakin mereka ke sini hanya untuk bisa bertemu dengan Laura. Laura yang mendengar hal itu pun terlihat sangat gugup dan salting, sedangkan Raffi terlihat sangat malu. Singkat cerita, setelah mereka selesai makan, Raffi pun meminta tolong kepada Laura untuk menemani dia dan teman-temannya mengelilingi Bali karena mereka belum tahu semua jalan di Bali. Namun sayangnya, Laura sempat menolak dengan alasan dia sangat sibuk kerja. Namun teman kerjanya Laura langsung bilang ke Laura kalau Laura besok akan libur. Dan hal itu pun membuat Laura ketahuan bohong. Selain itu, Raffi dan teman-temannya juga tahu kalau Laura suka berbagi ke panti asuhan. Lalu akhirnya Raffi pun memberikan tawaran agar bisa membantu Laura untuk memberikan sedikit sumbangan kepada panti asuhan yang biasa Laura kunjungi. Dan akhirnya Laura pun menerima ajakan dan bantuan dari Raffi dan teman-temannya. Lalu di esok harinya, mereka pun belanja kebutuhan untuk donasi di panti asuhan. Saat itu Laura juga mengajak Bu Niluh untuk menemaninya. Pada saat sedang berbelanja, Raffi dan Laura terlihat sering curi-curi pandangan. Melihat hal itu pun, Gary dan Farid langsung ngeledekin Raffi. Di scene yang lain juga memperlihatkan Raffi yang tidak sengaja memegang tangannya Laura. Hal itu pun membuat Laura salting dan terlihat baper sama Raffi. Sedangkan Raffi, karena dia baru pertama kali dekat dengan cewek, dia terlihat sangat kaku dan sangat malu. Singkat cerita, setelah mereka selesai berbelanja, Raffi dan teman-temannya pun pamit sama Bu Niluh dan Laura.
Lalu di malam harinya memperlihatkan Bu Niluh yang sedang mengobrol dengan Laura. Saat itu Bu Niluh bilang ke Laura kalau Raffi itu baik banget dan juga ganteng. Lalu Bu Niluh bilang kalau sepertinya Raffi suka sama Laura. Dan Bu Niluh juga menilai kalau mereka berdua sangat cocok. Laura pun cuma bisa diam dan senyum-senyum sendiri. Lalu di esok harinya Raffi menemui Laura pada saat pulang kerja. Kemudian Raffi mengajak Laura untuk menemaninya pergi ke rumah sakit untuk mengecek anak-anak yang sedang sakit di sana, sekaligus untuk memberikan bantuan kepada rumah sakit itu. Lalu Laura pun menerima ajakan dari Raffi. Namun sebelum ke rumah sakit, Raffi bertemu dan berbincang dengan mamahnya. Saat itu Raffi menceritakan ke mamahnya mengenai Raffi yang sekarang sedang mendekati seorang perempuan. Setelah mendengar hal itu, mamanya Raffi pun terlihat sangat bahagia karena Raffi akhirnya bisa dekat dengan perempuan lagi. Sampai-sampai Raffi terlihat sangat bahagia pada saat menceritakan hal itu kepada mamahnya. Namun saat itu Raffi belum memberitahukan kepada mamahnya siapa perempuan yang sedang ia dekati. Lalu di scene berikutnya, Raffi dan Laura mengunjungi anak-anak di rumah sakit. Saat itu Laura selalu memperhatikan Raffi pada saat Raffi sedang menemani anak-anak di sana. Laura nggak nyangka kalau Raffi itu baik banget dan sering nolongin orang yang sedang kesusahan. Sepertinya Laura sudah mulai menyukai Raffi. Singkat cerita, pada saat mereka mau pulang, tiba-tiba Laura jatuh pingsan. Lalu Raffi pun langsung panik dan langsung membawa Laura ke rumah sakit. Pada saat sudah di rumah sakit, Raffi terlihat sangat khawatir dengan keadaan Laura. Raffi terlihat tidak tenang dan takut terjadi apa-apa sama Laura. Untungnya saat itu dokter bilang kalau Laura pingsan cuma karena kecapean aja. Raffi pun sedikit lega ketika mendengar hal itu. Namun, pada saat itu Laura masih belum sadarkan diri. Raffi yang masih khawatir dengan keadaan Laura pun menemani dan menunggunya sampai dia pulih. Dan akhirnya Laura pun sadar. Lalu Laura terlihat sangat panik dan langsung ingin pulang. Namun Raffi menasihati dan memberi pesan untuk tidak bangun dulu sebelum dapat izin dari dokter. Kemudian setelah itu dokter pun datang dan memeriksa kondisi Laura. Singkat cerita, setelah Laura boleh pulang dari rumah sakit, Raffi langsung mengantarkannya pulang ke rumah. Sesaat sebelum Raffi pergi, Raffi mengatakan ke Laura mengenai perasaannya kepada Laura. Saat itu Raffi jujur mengenai perasaannya kalau dia sangat menyukai Laura. Pada saat itu, Raffi bilang kalau dia baru pertama kali ngerasain hal seperti ini. Dia begitu sangat menyayangi Laura. Dan pada saat Laura pingsan pun, Raffi sadar kalau Raffi nggak mau terjadi apa-apa sama Laura. Semua itu Raffi katakan kepada Laura. Namun, pada saat itu, Laura bilang kalau nggak ada harapan untuk hubungan mereka. Selain itu, Laura bilang ke Raffi untuk tidak buang-buang waktunya hanya untuk mendekati Laura. Karena itu hanya akan membuat Raffi sakit hati. Lalu Raffi pun bilang kalau dia lebih memilih sakit hati tapi bisa bareng sama Laura daripada dia baik-baik aja tapi tanpa Laura. Lalu pada saat itu tiba-tiba Bu Niluh datang dan akhirnya pembicaraan mereka pun berakhir sampai di situ. Setelah itu Raffi izin pulang dan pergi dari sana. Pada scene berikutnya memperlihatkan Raffi dan teman-temannya sedang diskusi mengenai bisnisnya. Dan ternyata pada saat itu mereka sedang mencari pegawai baru untuk ditempatkan sebagai manajer project untuk bisnisnya itu. Lalu Raffi pun menyuruh Farid untuk merekrut orang yang tepat di bagian tersebut. Lalu tak sengaja Farid melihat foto-foto dokumentasi pada saat Raffi dan Laura pergi ke rumah sakit untuk menemui anak-anak yang sakit di sana. Dan pada saat itu Farid melihat Laura yang sangat simpati dan peduli dengan anak-anak yang ada di sana. Dan orang-orang seperti itulah yang dibutuhkan untuk bisnisnya itu. Dan akhirnya di esok harinya pun Farid langsung menemui Laura dan langsung membicarakan posisi itu kepada Laura. Pada saat itu Farid berusaha untuk meyakinkan Laura agar bisa menjadi manajer proyek di bisnisnya bersama Raffi. Selain itu, Farid juga mengatakan kalau dia mengajak Laura bukan karena disuruh oleh Raffi. Dia hanya inisiatif sendiri dan tidak ada kaitannya dengan Raffi. Namun, pada saat itu Laura terlihat sangat ragu dan sempat ingin menolaknya karena penempatannya nanti di Jakarta, yaitu tempat di mana masa lalunya menjadi seorang pelacur.
Tetapi saat itu Farid terlihat sangat memaksa agar Laura bisa bergabung bersama mereka. Alhasil, Laura pun menerima tawaran itu. Dan itulah alur cerita dari film Kupu-Kupu Malam episode 4A. Jika penasaran untuk episode selanjutnya, silakan tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.